Halo semua, perkenalkan, nama saya Rio Dwi Saputra dari kelas HIB Indralaya Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai rasisme di dalam kehidupan. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita masuk ke dalam videonya. Yang pertama, apa itu rasisme? Rasisme adalah sebuah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan yang dilakukan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang dapat membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seorang manusia. Lalu, rasisme juga dapat diartikan sebagai keyakinan di mana manusia dibagi menjadi beberapa kelompok terpisah berdasarkan ciri biologis mereka, yaitu ras, yang di mana keyakinan itu juga meyakini bahwa ciri fisik suatu ras berpengaruh terhadap kepribadian, kecerdasan, moralitas, dan perilaku lainnya, yang secara tidak langsung mengatakan bahwa ada beberapa ras yang lebih unggul dari ras yang lain. Lalu ada sejarah rasisme. Tercatat, rasisme telah terjadi jauh sejak abad ke-15, di mana pada kala itu bangsa Portugis mengambil dan membawa masyarakat Afrika untuk dijadikan budak yang kemudian hal tersebut menjadi akar dari perbudakan rakyat Afrika di dunia. Pada akhirnya, akibat dari hal tersebut, terbentuklah sebuah konstruksi sosial yang menyatakan bahwa ras kulit putih lebih baik dan memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan ras kulit hitam. Hal ini menimbulkan perasaan superior pada diri masyarakat berkulit putih yang tertanam hingga saat ini. Lalu ada contoh dari kasus rasisme. Yang pertama kita keluar negeri dulu, yaitu ada kasus pembunuhan George Floyd. Kasus ini bermula ketika Floyd yang pada saat itu mengikuti aksi demo Black Lives Matter sedang berbelanja di sebuah toko di kota Minnesota, yaitu di sebuah mall yang bernama Minneapolis. Tugas toko tersebut mencurigai Floyd menggunakan uang palsu dan kemudian tugas tersebut melaporkan Floyd kepada polisi. Polisi Petugas polisi yang berjumlah 4 orang yang tiba di tempat kejadian pada saat itu langsung menyeret Floyd yang keluar dari mobil dan menjatuhkannya setelah diborgol. Lalu, salah satu petugas yang bernama Derek Chauvin menempatkan lututnya di leher Floyd selama 8 menit yang membuat Floyd tidak bisa bernafas. Floyd beberapa kali terdengar berkata ia tidak dapat bernafas, namun ia tidak digubris oleh Chauvin. Pada akhirnya, ada salah satu penduduk sipil yang melihat kejadian tersebut kemudian meminta Chauvin untuk melepaskan lututnya dan memeriksa denyut nadi Floyd. Dan ternyata, saat diperiksa, ternyata Floyd dinyatakan tewas di tempat kejadian. Kematian Floyd menyebabkan demo besar-besaran yang dilakukan hampir di seluruh dunia yang menuntut hukum bagi Chauvin serta ketiga pelaku lain pembunuhan Floyd. Lalu yang kedua, kita kembali ke dalam negeri, yaitu kasus monyet mahasiswa Papua di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan insiden perusakan tiang bendera merah putih yang terjadi di depan asrama Aliansi Mahasiswa Papua atau yang disingkat dengan AMP, yang kemudian menyulut amarah dari penduduk setempat. Masyarakat kemudian melempari asrama mereka dengan batu dan memaki mahasiswa tersebut dengan kata-kata rasisme. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa rupa dari mahasiswa tersebut menyerupai seekor monyet. Dorlice Iowau, sebagai juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua, menyatakan telah berusaha melakukan negosiasi, namun hanya menghasilkan penolakan dari massa dan malah mereka menantang perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Papua untuk adu fisik. Dan ketika polisi tiba di tempat, para mahasiswa tersebut semakin merasa terpojokan karena diminta untuk keluar sembari ditodong menggunakan senjata api. Kemudian, polisi menembakkan gas air mata sebanyak 10 kali ke dalam asrama. Pada akhirnya, polisi yang menggunakan perisai mendobrak masuk ke dalam asrama dan mengamankan semua penghuni asrama yang sebanyak 43 orang. Lalu berikutnya ada cara mengatasi rasisme. Yang pertama, kita harus untuk mengetahui apa itu rasisme dan cara mengatasinya, kita harus benar-benar memahami apa itu definisi dari rasisme. Lalu yang kedua, kita harus sadar bahwa
Sejatinya di dunia ini tidak ada. Semua manusia diciptakan berbeda dengan sebuah alasan. Maka dari itu, kita harus sadar akan adanya perbedaan rasial, agama, dan lain-lain di dalam kehidupan kita. Lalu, kita harus menentang gagasan rasisme, seperti gagasan yang tidak membolehkan masyarakat kulit hitam masuk ke suatu tempat. Lalu yang keempat, kita harus mendukung perbedaan di antara manusia. Kita tidak boleh mendukung tindakan rasisme karena hal itu akan semakin membuat situasi menjadi tambah buruk. Lalu yang kelima, memberikan edukasi kepada orang lain. Selain kita harus memahami definisi dari rasisme untuk diri kita sendiri, kita juga harus memberikan edukasi kepada orang lain yang belum mengetahui dan mungkin masih melakukan tindakan rasisme. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih.